Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Fa ayyuhal akhwat, ra'akunallah. Qabla an nabda darsa, aqulu lakun, kaifa halukun, la'allakunna bi khairin. Melanjutkan kegiatan belajar kita di dalam mempelajari ilmu shorof dengan kitab panduan 4 langkah membaca dan menerjemah kitab gundul karya dari Al-Ustadz Normal Abu Hilya Salsabila Hafidhahullah. Insyaallah untuk tema pembahasan pada kesempatan hari ini adalah ad-dhamir al-muttasil al-khafad atau al-jar. Dan perlu diketahui bahwasanya ad-dhamir al-muttasil al-khafad atau al-jar itu pada dua posisi atau kedudukan. Yang pertama dengan idhofah, dan kedudukan dhamir tersebut adalah sebagai al-mudhof ilaihi. Kemudian kedua, ketika terletak setelah huruf, terkhusus adalah ketika terletak setelah huruf jar seperti min, ila, ala, dan juga fi ataupun selainnya dari huruf-huruf jar. Baik, sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai rinciannya, ada hal yang penting diketahui, yaitu ad-dhamir al-muttasil al-khafad atau al-jar itu dalam bentuk pelafalan ataupun penulisan sama dengan ad-dhamir al-muttasil an-nasab. Hu untuk dia laki-laki, huma untuk mereka berdua laki-laki, hum untuk mereka laki-laki, ha untuk dia perempuan, huma untuk mereka berdua perempuan, hunna untuk mereka perempuan, ka untuk kamu laki-laki, kuma untuk kalian berdua laki-laki, kum untuk kalian laki-laki, ki untuk kamu perempuan, kuma untuk kalian berdua perempuan, kunna untuk kalian perempuan, huruf ya untuk aku atau saya, sedangkan na yaitu untuk kami. Dan untuk huruf ya yang merupakan dhamir atau kata ganti untuk aku atau saya, untuk harokatnya nanti adalah as-sukun. Baik, selanjutnya kita coba akan bahas secara rinci terkait dengan ad-dhamir al-muttasil al-khafad atau al-jar. Baik, kepada para peserta sekalian, tadi disebutkan bahwasanya kedudukan atau posisi dari ad-dhamir al-muttasil al-khafad itu dalam dua keadaan. Yang pertama adalah dengan idhofah, dan kedudukan dari dhamir tersebut adalah sebagai al-mudhof ilaihi. Kemudian yang kedua adalah terletak setelah huruf jar. Kita mulai dari bagian yang pertama, yaitu dengan idhofah. Kita mulai dari pengertian al-idhofah. Mungkin sebagian peserta masih ada yang belum mengerti atau memahami apa itu al-idhofah. Al-idhofah ialah dua kata benda digabung menjadi satu kata benda baru dan melahirkan arti baru. Sebagai contoh, misalkan kita menggabungkan kata qalamun, yaitu pena, dengan kata Muhammadun, yaitu Muhammad. Kita gabungkan menjadi satu. Qalamu Muhammadin, pena milik Muhammad. Perhatikan, tadinya dua kata tersebut adalah kata yang terpisah. Satunya pena, satunya Muhammad. Kemudian kita gabungkan menjadi satu, menjadi qalamu Muhammadin, penanya Muhammad atau pena milik Muhammad. Di sini dari penggabungan dua kata tersebut
disebut dengan al-idhofah. Untuk kata yang pertama, yaitu qalamu, disebut dengan al-mudhof. Sedangkan kata yang kedua, yaitu Muhammad, yaitu al-mudhof ilaihi. Dan perlu diketahui bahwasanya untuk al-mudhof itu memiliki dua syarat. Yang pertama adalah kata tersebut tidak boleh ditanwin. Kemudian yang kedua, tidak boleh melekat padanya huruf al atau alif dan lam. Sedangkan syarat untuk al-mudhof ilaihi, dia harus majrur. Salah satunya adalah dengan berharokat kasroh atau kasroh tanwin. Karenanya perhatikan, qalamu Muhammadin, penanya Muhammad. Kata qalam di situ tidak bertanwin dan juga tidak ada alif dan lamnya. Kemudian kata Muhammadin harokatnya adalah kasroh tanwin. Qalam di situ sebagai al-mudhof dan Muhammadin sebagai al-mudhof ilaihi. Kemudian contoh lain, misalkan kita memiliki kata al-kitabu dan al-mudarisu. Al-kitabu artinya buku, al-mudarisu artinya guru laki-laki. Kita gabungkan menjadi satu kata agar membentuk arti kata yang baru. Maka menjadi kitabul mudarisi, kitab milik Pak Guru atau kitabnya Pak Guru. Perhatikan, kitab sebagai al-mudhof, al-mudaris sebagai al-mudhof ilaihi. Silakan untuk para peserta sekalian memperhatikan dengan baik agar lebih memahami terkait tema yang sedang kita bahas ini. Jika yang barusan kita gunakan sebagai contoh dari al-idhofah adalah keduanya isim dhohir, sehingga yang menempati posisi dari al-mudhof ilaihinya juga isim dhohir, maka untuk kaitannya dengan tema yang sedang kita bahas adalah bagaimana ketika kedudukan atau posisi al-mudhof ilaihi itu ditempati oleh domir-domir, bukan isim dhohir. Baik, agar lebih jelas, sekarang kita akan bahas terkait dengan contoh-contohnya, yaitu ketika domir-domir itu posisinya menempati sebagai al-mudhof ilaihi. Kita gunakan kata kitabun. Kitabun artinya buku. Kata kitabun nanti kita jadikan al-mudhof. Kemudian al-mudhof ilaihinya adalah domir-domir atau kata-kata ganti. Kita mulai dari yang pertama, kitabun plus huwa, maka akan menjadi kitabuhu. Artinya bukunya. Nya di situ kembali ke dia laki-laki. Kemudian kitabun plus huma, maka akan menjadi kitabuhuma. Artinya buku mereka berdua laki-laki. Kemudian kitabun plus hum, maka akan menjadi kitabuhum. Artinya buku mereka laki-laki. Kemudian kitabun plus hiya, maka akan menjadi kitabuha. Artinya bukunya. Nya di situ kembali ke dia perempuan. Kemudian kitabun plus huma, maka akan menjadi kitabuhuma. Artinya buku mereka berdua perempuan. Kemudian kitabun plus hunna, maka akan menjadi kitabuhunna. Artinya buku mereka perempuan. Kemudian kitabun plus anta, maka akan menjadi kitabuka, buku kamu laki-laki. Kemudian kitabun plus antuma, maka akan menjadi kitabukuma. Artinya buku kalian berdua laki-laki. Kemudian kitabun plus antum, maka akan menjadi kitabukum. Artinya buku kalian laki-laki. Kemudian kitabun plus anti, maka akan menjadi
kitabuki, artinya buku kamu perempuan. Kemudian kitabun plus antuma, maka akan menjadi kitabukuma, artinya buku kalian berdua perempuan. Kemudian kitabun plus antunna, maka akan menjadi kitabukunna, artinya buku kalian perempuan. Kemudian kitabun plus ana, maka akan menjadi kitabi, artinya bukuku. Kemudian kitabun plus nahnu, maka akan menjadi kitabuna, artinya buku kami atau buku kita. Selesai penggabungan dari dua kata antara kata kitabun dan juga domir-domir atau kata-kata ganti. Perhatikan, di situ kata kitabun tidak lagi bertanwin. Sebagaimana tadi yang kami sebutkan, bahwasanya ketika sebuah kata dan kata tersebut menempati atau posisinya sebagai al-mudhof, maka di antara syaratnya adalah tidak boleh lagi bertanwin dan juga tidak boleh melekat padanya huruf al atau alif dan lam. Lalu untuk domir-domirnya atau kata-kata gantinya, di situ untuk domir-domirnya posisi atau kedudukannya adalah sebagai al-mudhof ilaihi. Jadi ketika domir-domir atau kata-kata ganti posisi atau kedudukannya sebagai al-mudhof ilaihi, maka di situ adalah bagian yang disebut dengan istilah ad-domir al-mutasil al-khafad atau al-jar. Baik, silakan perhatikan dengan baik. Sekarang kita coba datangkan contoh penerapan ad-domir al-mutasil al-khafad atau al-jar yang kedudukannya sebagai al-mudhof ilaihi. Kita datangkan sebuah contoh dari firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Isra ayat 14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iqra' kitabaka kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba." Artinya, bacalah kitabmu, bacalah bukumu. Cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisab terhadapmu. Perhatikan kata kitabaka. Di situ merupakan gabungan dari kata kitab dan juga domir anta menjadi ka. Kenapa? Karena kedudukannya sebagai al-mudhof ilaihi. Dan di situ domir ka di situ merupakan ad-domir al-mutasil al-khafad atau al-jar. Sebagaimana tadi, karena kedudukannya adalah sebagai al-mudhof ilaihi. Selesai pembahasan yang pertama terkait dengan ad-domir al-mutasil al-khafad atau al-jar. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang kedua. Lalu tadi untuk ad-domir al-mutasil al-khafad atau al-jar, itu bagian yang pertama adalah ketika kedudukan atau posisinya sebagai al-mudhof ilaihi, maka untuk yang kedua ini adalah ketika domir-domir tersebut itu terletak setelah huruf jar. Sehingga penting para peserta sekalian memahami dari pengertian huruful jar dan juga huruf-huruf jar itu sendiri apa saja. Kita mulai dari pengertian huruful jar. Huruf jar ialah huruf-huruf yang berfungsi memajrurkan sebuah isim sesudahnya. Ya, di sini termasuk di dalamnya isim yang dimajrurkan adalah isim domir. Dan ketika isim domir ini kemudian terletak setelah huruf jar, maka disebut dengan ad-domir al-mutasil al-khafad atau al-jar. Baik, insya Allah para peserta sekalian sudah jelas ya terkait dengan pengertian huruful jar. Kemudian apa saja huruf-huruf jar itu? Ya, di antara huruf-huruf jar adalah ala, artinya di atas. Kemudian min, artinya dari. Kemudian bi,
artinya dengan, kemudian ka artinya seperti, kemudian fi artinya di atau di dalam, kemudian huruf lam itu bisa berarti milik, kemudian ila artinya ke, kemudian an artinya dari, kemudian rubba itu bisa berarti betapa banyak. Itu di antara huruf-huruf jar. Jadi ketika sebuah domir kemudian terletak setelah huruf jar yang tadi disebutkan, maka domir tersebut disebut dengan ad-domir al-mutasil al-khafat atau al-jar. Selanjutnya kita coba datangkan contoh dari penerapan domir-domir yang terletak setelah huruf jar. Dan untuk huruf jar yang akan kita gunakan sebagai contoh adalah min dan juga fi. Min artinya dari, fi artinya di atau di dalam. Baik, kita mulai dari yang pertama, yaitu huruf jar min. Kita letakkan domir-domir atau kata-kata ganti di setelah huruf min. Min plus huwa jadi minhu. Min plus huma jadi minhuma. Min plus hum jadi minhum. Min plus hiya jadi minha. Min plus huma menjadi minhuma. Min plus hunna menjadi minhunna. Min plus anta menjadi minka. Min plus antuma menjadi minkuma. Min plus antum menjadi minkum. Min plus anti menjadi minki. Min plus antuma menjadi minkuma. Min plus antunna menjadi minkunna. Min plus ana menjadi minni. Min plus nahnu menjadi minna. Selanjutnya, contoh kedua dari domir-domir yang terletak setelah huruf fi. Perhatikan, fi plus huwa menjadi fihi. Fi plus huma menjadi fihima. Fi plus hum menjadi fihim. Fi plus hiya menjadi fiha. Fi plus huma menjadi fihima. Fi plus hunna menjadi fihinna. Fi plus anta menjadi fika. Fi plus antuma menjadi fikuma. Fi plus antum menjadi fikum. Fi plus anti menjadi fiki. Fi plus antuma menjadi fikuma. Fi plus antunna menjadi fikunna. Fi plus ana menjadi fiya. Fi plus nahnu menjadi fina. Ya, itulah di antara contoh-contoh dari domir-domir ketika terletak setelah huruf jar. Ya, untuk yang terletak setelah huruf fi sering ya kita ucapkan, sering kita praktekkan. Misalkan ketika kita mendoakan teman kita dengan ucapan barakallahu fika atau barakallahu fikum atau barakallahu fiki dan selainnya. Baik, demikian dari pembahasan ad-domir al-mutasil al-khafat atau al-jar. Selanjutnya untuk menutup pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini, kita datangkan sebuah contoh dari firman Allah Subhanahu wa taala, penerapan dari domir-domir yang terletak setelah huruf jar. Di sini ada pada surat Al-A'raf ayat 25. Silakan perhatikan. Qala fiha tahyuna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Artinya, Allah berfirman lagi, di bumi itu kamu hidup dan di situ juga kamu mati, dan daripadanya pula kamu akan dikeluarkan atau dibangkitkan hidup semula pada hari kiamat. Al-A'raf ayat 25. Perhatikan kata fiha. Di situ domir ha merupakan ad-domir al-mutasil al-khafat atau al-jar karena terletak setelah huruf jar yaitu fi atau minha. Juga demikian, domir ha di situ adalah ad-domir al-mutasil al-khafat atau al-jar karena terletak setelah huruf jar yaitu min.
Ya, jelas ya insya Allah ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan di dalam memperoleh ilmu yang bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.